Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Beratna hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Silvi. Alhamdulillah, tampak sangat bersemangat sekali. Pada sesi kali ini ini nanti Beratna akan berperan sebagai coach. Kemudian nanti coachnya Bapak Mujib ya. Siap. Untuk sesi coaching kali ini, persiapan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Beratna? Persiapannya tentunya saya mempersiapkan diri supaya nanti bisa dalam proses coachingnya nanti saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh, terus bisa mendengarkan secara aktif, terus saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya bisa mendukung si coach dalam mengatasi atau menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Silvi. Betul sekali, kalau kita bicara tentang kompetensi inti coaching memang tidak boleh dilupakan karena ya, mulai dari presence, kehadiran penuh kita selama sesi coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif dengan rasa. Kemudian Beratna, dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut oleh Beratna? Mungkin yang ingin saya kembangkan dari ketiga itu, terutama mungkin bagaimana saya menghadirkan diri saya secara penuh, Sylvie. Jadi supaya nanti saya bisa mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang dialami oleh kunci saya nanti. Seperti itu, Bu Sylvie. Semoga berhasil Beratna. Kemudian Beratna, untuk kompetensi yang spesifik ingin diobservasi oleh Beratna dari sesi coaching ini apa? Kompetensi yang ingin saya observasi yang secara spesifik ya, nanti mungkin dari rencana aksi dari kunci yang apa dalam mengatasi permasalahannya seperti itu. Iya. Kemudian untuk indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator ya, indikator ketercapaian dari tujuan atau dari proses coaching ini tentunya bagaimana si coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi sehingga mereka si coach ini itu bisa terarah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Seperti itu Bu Silvi. Semoga untuk sesi coaching yang dilaksanakan oleh Bu Ratna nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih. Kemudian untuk observasinya nanti yang ditekankan lebih ke rencana aksi bisa memperoleh solusi yang terbaik dari masalah yang sedang dihadapi seperti itu. Iya. Bu Ratna, semoga sesi coachingnya berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di observasi dan tahap berikutnya pasca observasi kita. Semangat. Iya, terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ke proses coaching ya. Jadi saya dengan Pak Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Mujib? Alhamdulillah baik, Bu Ratna. Tapi ada hal yang saya sampaikan, ya ini perasaan ya terutama dalam membagi waktu, apalagi kalau ada tugas-tugas numpuk begitu, kadang-kadang memang harus kejar tayang itu. Tugas tadi akhirnya kadang-kadang tidak maksimal itu. Jadi kita nanti ada sedikit waktu Pak Mujib ya. Jadi kira-kira nanti kita akan membahas mengenai kesulitan Pak Mujib untuk mengatur waktunya. Seperti itu ya Pak Mujib ya? Iya, betul. Lalu
apa Pak yang ingin Pak Mujib dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti Pak? Ya, saya berharap ada alternatif, ada solusi, ada pembicaraan dari Bu Ratna yang bisa membantu saya supaya ke depannya bisa membagi waktu dengan baik, bisa memprioritaskan tugas-tugas, kemudian semua hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab bisa terselesaikan. Paling tidak sampai melebihi waktu atau waktu yang ditentukan. Betul-betul kalau bisa tepat waktu lah, tepat waktu begitu. Sehingga antara tugas, kegiatan, kewajiban dan yang lain bisa berbagi dengan baik. Itu harapan saya, Bu Ratna. Mudah-mudahan nanti Bu Ratna bisa membantu, bisa memberikan alternatif atau solusi atau pencerahan lah dalam hal itu. Jadi kira-kira ini nanti Pak Mujib ingin mendapatkan ide atau cara seperti itu ya Pak Mujib ya untuk mengatasi permasalahan yang betul. dihadapi seperti itu nih. Betul. Lalu kalau mendengar sedikit tadi ceritanya Pak Mujib mengenai kesulitan dalam mengatur waktu. Jadi permasalahan utama yang dihadapi Pak Mujib itu bisa diceritakan lebih detail mungkin Pak Mujib, permasalahannya itu seperti apa yang dihadapi saat ini? Ya, secara kebetulan saya ini kan tipenya orang yang satu senang organisasi, senang kegiatan. Ya, kebetulan juga ada tugas-tugas tambahan seperti jadi ketua MDMP, jadi ketua organisasi profesi. Nah, di sisi lain, sebagai guru juga punya tanggung jawab, tugas yang harus diselesaikan tepat waktunya. Nah, ketika hal itu misalnya dalam satu waktu atau waktunya bersamaan, ini kadang-kadang menjadi pekerjaan yang berat, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana tugas, mana kegiatan dan sebagainya. Apalagi menyangkut dengan istilahnya harus tepat waktu, ditunggu, kemudian harus diselesaikan saat itu. Itu, Bu. Jadi permasalahan utamanya karena banyaknya kegiatan dan juga banyaknya tugas sehingga bingung mana yang harus didahulukan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau bisa bersamaan itu ya, kalau enggak sih mungkin tidak lah. Tapi kalau pas bersamaan waktunya atau berdekatan sama-sama harus diselesaikan, ini kadang-kadang menjadi tugas berat. Yang mana ya yang harus selesai dulu sehingga sama-sama tidak ada yang ketinggalan gitu. Ya, okay. Jadi bisa disimpulkan mungkin penyebab utamanya tadi apa Pak Mujib? Ya, kurang fokus, kurang bisa membagi waktu, kurang memprioritaskan mana yang harus diselesaikan tepat waktu sehingga semakin tugas itu tidak diselesaikan, ada tugas tambahan lagi, ada lagi dan ya saya yakin sebagai guru kita tidak pernah berhenti dari tugas begitu. Jadi penyebab utamanya tadi bisa dikatakan bahwa kurangnya fokus, kurangnya bisa membagi waktu, dan juga kurang memprioritaskan tugas mana yang harus didahulukan seperti itu nih Pak. Lalu menurut Pak Mujib, dampak yang paling berpengaruh dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Mujib ini apa Pak kira-kira? Yang jelas tugas-tugas yang saya selesaikan itu kadang-kadang tidak maksimal karena waktunya harus cepat, tidak mempertimbangkan kualitas dan sebagainya, tetapi yang penting selesai. Apalagi berkaitan dengan materi-materi pembelajaran, maka harus selesai begitu. Nah, itu saya ini kan kadang-kadang kalau tidak perfect begitu tidak mau, kita kadang-kadang dalam waktu yang singkat terus apa jadinya? Artinya apa? Selesai mungkin, tetapi tidak maksimal, ya, kurang banyak referensi dan sebagainya itu. Yang kedua, kejar tayang jadinya. Kejar tayang itu mengerjakannya mungkin malam, besok itu yang membuat kadang-kadang kondisi ya harus mengatur waktu dengan baik begitu. Itu sering. Jadi yang sudah disampaikan tadi
tugasnya yang tidak bisa berjalan atau diselesaikan dengan maksimal sehingga harus kerja tayang dalam menyelesaikannya seperti itu nggih. Lalu menurut Pak Mujib, situasi ideal yang diinginkan Pak Mujib itu yang seperti apa nih Pak? Ya, saya berharap dan ingin bahwa kondisi itu tidak terjadi ya. Jadi tugas-tugas itu bisa tepat waktu, tidak numpuk begitu. Yang kedua, secara normal terus ada tugas, selesai begitu. Harapan dan keinginan saya begitu. Sehingga tidak membebani tugas satu dengan yang lain atau tidak menumpuk lah, tidak menumpuk. Bang tindih tugas mana yang harus selesai awal, mana yang kemudian dan seterusnya. Iya. Jadi situasi ideal bisa dikatakan tugas bisa selesai tepat waktu, Kegiatan yang lalu normal, berjalan ya, dengan baik, gitu. ya, terus hasilnya pun juga Ya, memuaskan, terus mengerjakannya juga dengan nyaman seperti itu, ya, nyaman, nggih. Dari semua yang sudah disampaikan oleh Pak Mujib ini tadi, mungkin rencana ke depannya itu apa Pak untuk mengatasi masalah tersebut? ya. Saya coba berpikir ternyata membuat schedule lah. Dengan schedule itu paling tidak mampu mengingatkan ketika harus tugas diselesaikan, dikumpulkan, sehingga dengan itu membuat saya lebih memprioritaskan mana yang memang harus selesai awal sesuai dengan waktunya, mana yang memang cukup punya waktu sehingga tidak saling numpuk tugas itu. Jadi rencana saya memang membuat semacam schedule atau catatan-catatan penting waktu penyelesaian tugas dengan baik sehingga antara satu dengan yang lain tidak terjadi, tidak saling numpuk dan sebagainya. Itulah kira-kira karena yang ini saya rencanakan. Jadi bisa dikatakan strategi yang akan dilakukan oleh Pak Mujib yaitu dengan membuat schedule atau jadwal di list mana kegiatan yang harus diprioritaskan, mana yang harus dilakukan selanjutnya dan selanjutnya seperti itu nggih Pak nggih. Lalu untuk mendukung rencananya Pak Mujib ini, mungkin hal apa Pak yang perlu disiapkan seperti itu Pak? Ya, yang jelas menyiapkan perangkat alat tulis, kemudian bisa secara digital di laptop atau di ruang kerja, di kantor dan sebagainya yang memudahkan saya untuk diingatkan dengan tulisan-tulisan atau catatan-catatan penting saya itu. Jelas mungkin di meja kerja, kemudian di laptop, mungkin di rumah kalau perlu, sehingga hari ini harus selesai dan sebagainya. Paling tidak kita membuat kalender penyelesaian tugas lah begitu. Kalau ada kalender bulanan itu kita punya kalender penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang dibutuhkan begitu. Ide bagus itu Pak untuk membuat kalender kegiatan seperti itu Pak ya. Dan konsisten lah. Iya. Lalu untuk waktunya ini Pak, untuk waktunya itu mungkin bisa dimulai kapan Pak? Biar. Ya, karena ini sudah saya rasakan memang dampaknya kurang efektif, karena dan saya tidak begitu baik, maka secepatnya akan saya lakukan. Paling tidak besok atau lusa, sehingga apa yang menjadi beban saya selama ini pelan-pelan tapi pasti mulai terkurangi. Dan harapan idealnya adalah tidak ada beban dalam melaksanakan tugas itu karena sesuai dengan waktu yang ditentukan begitu. Masuk kualitasnya juga bagus. Secepatnya insya Allah mungkin dalam waktu 1-2 hari ini nanti bisa saya buat untuk apakah bentuknya kalender atau schedule atau apapun yang jelas mengingatkan terus saya akan tugas yang salah dan segera diselesaikan itu. Jadi secepatnya begitu Pak, lebih cepat lebih baik seperti itu nggih. Untuk ukuran keberhasilannya Pak, mungkin rencananya Pak Mujib ini nanti bisa dikatakan berhasil itu indikatornya itu yang seperti apa Pak kira-kira? Yang jelas indikator yang paling mudah untuk diukur adalah tugas tidak sampai terlambat. Minimal walaupun tidak tepat waktu atau waktu akhir, waktunya tidak sampai
kelewat lah, artinya itu yang pertama. Yang kedua, ada kepuasan dalam melaksanakan tugas, mengerjakan tugas itu karena memang maksimal begitu. Sehingga yang saya lakukan karena cukup waktu, ada kepuasan dalam melaksanakan tugas itu, apapun hasilnya, tapi ada kepuasan batin sehingga tidak beban. Mengerjakan tugas itu tidak beban, tapi bisa menikmati karena memang cukup longgar dan tidak dibatasi oleh waktu yang begitu tepat. Jadi yang pertama memang tidak sampai melebihi batas waktu yang ditentukan, kalau bisa awal waktu. Yang kedua, indikatornya adalah dalam mengerjakan ada menikmati saja lah, tidak terburu-buru, tidak menjadi beban dan sebagainya. Itu dua indikator itu paling tidak yang ini nanti saya inginkan. Jadi tugasnya bisa terselesaikan tepat waktu, terus mengerjakannya dengan nyaman, dengan hasil yang memuaskan seperti itu, Lalu mungkin dalam pelaksanaan rencana aksi Pak Mujib ya, mungkin di tengah jalan itu dimungkinkan ada gangguan atau ada hambatan. Lalu kira-kira bagaimana Pak kalau mengantisipasi jika ada gangguan atau hambatan itu Pak? Ya, yang jelas gangguan itu bukan ada, sudah terjadi Bu. Oh, sudah terjadi. Dan saya coba kadang-kadang ini sudah selesai, ada teman, ayo keluar, ayo ada macam-macam. Itu bukan tidak terjadi, sudah terjadi. Ya, sudah terjadi ya. Kalau saya harus menyadari itu dan memang kembali pada komitmen. Kalau saya kan belajar untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap tanggung jawab dan kewajiban saya. Yang lain mungkin iya, tetapi prioritas utama adalah tanggung jawab yang diamanahkan harus menjadi komitmen yang utama. Dan itu harus dimulai dari diri saya sendiri dan akan mulai awal dan konsisten lah dengan apa yang kita buat sendiri. Gitu. Jadi ya berdamai dengan diri dulu lah. Iya. Jadi mengatasi gangguan-gangguan itu kembali lagi ke kita ya Pak ya. Jadi kembali lagi ke Pak Mujib bagaimana untuk berkomitmen terhadap rencana yang sudah dibuat. Jadi supaya bisa konsisten seperti itu ya Pak. Jadi dari pembicaraan kita ini tadi, apa yang Pak Mujib rasakan setelah mengungkapkan permasalahan yang dialami Pak Mujib ini tadi Pak? Yang jelas lebih blok ya, karena apa yang saya rasakan dalam hal ini mungkin ada pencerahan, ada alternatif yang saya dapatkan terutama dari Bu Ratna, ada solusi-solusi alternatif yang bisa saya membuat inspirasi untuk melakukan hal yang lebih konkret, sehingga apa yang saya rasakan selama ini ada solusi yang terbaik untuk kedepannya begitu. Jadi harapannya Pak Mujib bisa disampaikan di depannya. Kondisi ini tidak terjadi lagi, artinya harus ada perubahan dalam kondisi dan itu dimulai dari saya, pelaku yang mengalami dan melaksanakan. Karena tidak bisa tergantung dengan orang lain, tapi diri kita tidak mau mulai. Saya pikir itu saya sadar diri melakukannya mulai dari diri kita sendiri begitu. Iya, jadi harapannya dari komitmen ya Pak Mujib ya. Tadi lagi komitmen itu tadi ya. Jadi supaya permasalahan ini bisa diatasi dengan solusi dari rencana yang sudah direncanakan. Ya, dan harapannya dari dalam diri kita sendiri Bu Ana. Diri kita. Iya. Kalaupun orang lain itu saya pikir sudah banyak yang mengingatkan, yang mungkin dengan cara macam-macam, tapi kalau diri kita tidak mau mulai, tidak mau berubah, ya tetap saja begitu. Lalu rencana tindak lanjutnya itu seperti apa Pak Mujib? Ya, tindak lanjutnya akan segera saya buat sebagai langkah konkret untuk membuat itu. Yang kedua mungkin nanti saya minta bantuan teman sejawat untuk bisa juga mengingatkan ya. Peran teman sejawat ini juga penting karena di dalam komunitas ruang guru di sana kan banyak, sehingga Pak
saling mengingatkan itu kadang-kadang kita lupa, diingatkan orang lain itu lebih mudah begitu. Ya akan melakukan ya kolaborasi, minta bantuan, dan kalau nggak segan-segan lah kita minta bantuan kepada teman sejawat khususnya yang berkaitan langsung atau tidak dengan tugas kita, terutama yang di ruang guru atau di tempat-tempat kita berkomunikasi yang lain gitu. Iya, jadi itu pentingnya berkolaborasi seperti itu Pak Ya, Mujib ya. Iya, iya. iya, iya. Mudah-mudahan Pak Mujib rencana yang sudah dibuat nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa dilaksanakan dengan segera seperti itu ya, sehingga permasalahan yang Amin. dihadapi, Mohon doanya. ya, Ya, dengan demikian permasalahan yang dihadapi segera bisa teratasi seperti itu. Jadi tugas-tugas ya, yang sudah di yang sudah datang itu bisa segera dikerjakan dengan komitmen penuh dari Pak Mujib untuk mengerjakannya dengan tepat waktu seperti itu Pak Mujib. Ya, Pak Mujib mungkin ini waktunya sudah cukup ya Pak Mujib ya dari pembicaraan kita kali ini, itu mungkin cukup ini. Saya tunggu hasil kedepannya Pak Mujib, mungkin minggu depan atau kapan kita bisa melakukan percakapan seperti ini lagi atau diskusi seperti ini lagi, seperti itu Pak Mujib ya. ya. Saya harap juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Bu Ratna, tapi sudah disupport ya dengan berbagai macam. Mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan bisa berhasil apa yang menjadi harapan saya khususnya dalam hal ini begitu. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses dan lancar Pak Mujib ya. Mungkin cukup sekian Pak Mujib. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk sesi berikutnya yaitu pasca observasi. Yang pertama, saya ingin memberikan komentar terhadap sesi coaching yang telah dilaksanakan Bu Ratna. Alhamdulillah Bu Ratna, coaching yang dilakukan tadi itu sangat mengena. Saya amati pada praktik coaching tadi, Bu Ratna sudah menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Sesuai dengan kompetensi spesifik yang ingin diobservasi, tadi Bu Ratna menyampaikan yaitu mengenai rencana aksi yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, di mana coach mampu menggali permasalahan dengan baik, sehingga coach menemukan solusi atau alternatif perpecahan masalah. Dan itu yang saya amati, alhamdulillah berjalan sangat lancar sekali Bu Ratna. Kemudian berikutnya, dari proses coaching yang sudah dilakukan, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ratna? Jadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin dilaksanakan seperti itu ya Bu Sylvia. Betul. Indikatornya tujuan dari proses coachingnya ini bisa tercapai dengan baik, yaitu si coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, lalu coach juga dapat mengidentifikasi permasalahan secara mendetail sehingga coach ini menemukan atau mungkin menemukan ide atau cara bagaimana cara mengatasinya dan dituangkan dalam sebuah rencana aksi yang nantinya rencana aksi ini bisa segera dilaksanakan seperti itu Bu Sylvie. Kemudian Bu Ratna, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ratna sendiri berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin lebih meningkatkan kompetensi inti, terutama dari ketiga itu ya Bu Sylvie, dari ketiga ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Yang lebih ingin saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach, jadi coachnya bisa lebih memunculkan ide-ide atau cara-cara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Jadi semakin banyak solusi-solusi yang akan didapatkan dari coach ini tadi dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya seperti itu. Selain itu,
Mungkin pada sesi kucing-kucing selanjutnya itu mungkin lebih memunculkan alur tirtanya ini lebih terarah seperti itu ya Bu Sylvia, supaya si kucingnya itu bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan dengan menggali permasalahan-permasalahan yang ada dan juga potensi-potensi yang ada dari si kucingnya ini. Seperti itu Bu Sylvie. Uh, Mohon maaf Bu Sylvie masih mute. Terima kasih. Mudah-mudahan dari proses coaching, kemudian percakapan kita yang telah dilaksanakan ini bisa memberikan hasil yang terbaik. Kemudian kompetensi coaching dapat terus dilatihkan, Bu Ratna, sehingga bisa mantap untuk diterapkan di sekolah. Selain itu juga untuk supervisi atau percakapan kita kali ini memberi hasil yang positif untuk pengembangan diri, baik Bu Ratna maupun diri saya sendiri, harapannya seperti itu. Mungkin Bu Ratna ada yang ingin disampaikan kembali mengenai harapan berkenaan mengenai percakapan kita atau proses coaching yang sudah dilaksanakan. Monggo. Jadi harapannya supaya nanti pada proses-proses coaching selanjutnya saya lebih bisa meningkatkan kompetensi sebagai coach yang baik seperti itu, dan juga harapannya ke depannya lebih memahami lagi alur-alur tirta dalam melakukan coaching seperti itu, sehingga nanti hasil dari coachingnya itu bisa maksimal, si kucing bisa menemukan solusinya yang terbaik dari permasalahannya, dan sebagai coach bisa belajar terus menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kucingnya. Seperti itu Bu Sylvie harapannya ke depannya. Semoga bermanfaat Bu Ratna dan apa yang diinginkan bisa tercapai ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Sylvie atas masukannya, atas sarannya. Ya, terima kasih atas waktu yang disediakan Bu Ratna untuk percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Insya Allah kalau ada kesempatan kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.